Untuk memperoleh pemahaman yang benar terkait malam Lailatul Qadar, Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran memberikan penjelasan terkait arti dan makna kata Qadar dalam rangkaian kata Lailatul Qadar. Penulis kitab tafsir Al-Misbah tersebut memaparkan 3 arti pada kata Qadar sebagai berikut. Pertama, Qadar berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi perjalanan hidup umat manusia. Kedua, Qadar berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Ketiga, Qadar berarti sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar, yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejatinya, tidak ada manusia yang tahu secara pasti kapan malam Lailatul Qadar akan terjadi. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan waktu yang mungkin akan terjadi malam Lailatul Qadar. Salah satunya sebagai berikut. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila merujuk hadis di atas, malam Lailatul Qadar berkemungkinan terjadi pada malam 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Namun, lebih daripada itu, beberapa kitab karya para ulama memberikan perkiraan jatuhnya malam Lailatul Qadar berdasarkan awal puasa. Perkiraan tersebut diambil dari pengalaman para ulama yang pernah menemui kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dalam kitab I'anatut Talibin dan Hasyiyah Al-Jamal disebutkan, apabila awal puasa hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Kedua, apabila awal puasa dimulai dari hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Lalu, apabila awal puasa jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Dan apabila awal puasa dimulai dari hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Dan terakhir, apabila awal puasa dimulai dari hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri disebutkan, apabila awal puasa dimulai hari Jumat atau hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Lalu apabila awal puasa dimulai hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Apabila awal puasa dimulai dari hari Minggu atau hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Terakhir, apabila awal puasa dimulai hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terlepas dari perhitungan Lailatul Qadar, kaum muslimin harus terus menjalankan ibadah untuk menggapai waktu kemuliaan tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha,
diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah lebih tekun di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sholat sunnah Lailatul Qadar terus menjadi bahan perdebatan. Apakah bid'ah atau sunnah melakukannya? Berbagai argumentasi bermunculan dan ragam referensi disampaikan, baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Sebagian menganggap sebagai bid'ah yang harus ditinggalkan, namun sebagian lainnya mengatakan bahwa sholat Lailatul Qadar justru sunnah dan tentu sangat dianjurkan. Dan berikut ini adalah beberapa pandangan para ulama terkait sholat malam Lailatul Qadar. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menulis suatu bab khusus tentang keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Pada pembahasan awal, Imam Nawawi menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Artinya, barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun hadis di atas ini masih terlalu umum untuk menghukumi sunnah melakukan sholat Lailatul Qadar. Artinya, tentu membutuhkan beberapa dalil yang lebih pas untuk menghukumi sunnah melakukan sholat Lailatul Qadar pada malam yang diharapkan bertepatan dengan malam istimewa tersebut. Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Khalwati dalam kitabnya Khazinatul Asrar, beliau berpandangan bahwa sholat malam Lailatul Qadar tidak dimakruhkan, artinya diperbolehkan. Pandangan beliau dengan mengutip hadis Nabi dari riwayat Ibnu Abbas, kemudian mengutip ulama lain, yaitu Imam Abu Laits. Terkait pandangan dari Syekh Ismail Haqqi ini, tidak sedikit para ulama menilai bahwa penjelasannya perlu dikaji ulang secara mendalam. Syekh Zainuddin Al-Malibari secara tegas, beliau mengatakan dalam kitabnya Irsyadul Ibad, termasuk perbuatan bid'ah tercela dan pelakunya mendapatkan dosa, bahkan wajib bagi pemerintah untuk melarangnya. Pertama, sholat rogoib, yaitu sholat sunnah 2 rakaat antara waktu sholat isya dan maghrib pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Kedua, sholat malam 100 rakaat pada pertengahan bulan Sya'ban. Ketiga, sholat pada Jumat akhir bulan Ramadan dengan niat mengganti sholat 5 waktu yang pernah ditinggalkan, dan sholat 4 rakaat atau lebih banyak pada hari Asyura. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat tersebut merupakan hadis palsu. Dan jangan tertipu pada orang-orang yang menganjurkannya. Demikian itulah penjelasan dari Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Kesimpulannya, terkait hukum dari sholat malam Lailatul Qadar ada 2 pandangan ulama. Pertama, dipersilahkan untuk melakukannya. Kedua, melarang karena itu adalah bid'ah yang tercela.